Udah masuk. Sudah udah. Tapi belum mulai kan, Kak? Udah mulai nih. Mati Belum. dulu. Bisa mati dulu ya? Berarti kan kameranya. Matikan kamera. Nih. Asik. Kamu tidur kan, San? Tidur lah. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Tapi saya tadi baru tahu sampai layar ya, Kak? Ya, 1:30. Baru paham sampai layar ya. Kesininya belum ya? Baru 4 orang masuk. Tidur ya, San? Aku takut nanti. Iya.
Halo, selamat siang kakak-kakak semua. Cek. Halo, kakak-kakak semua, apakah suara saya terdengar? Kegiatan. Baik, kakak-kakak, suara saya sudah terdengar? Sudah Kak, sudah. Oke, baik kakak-kakak, kita mau program ngobrol lewat ya kakak-kakak. Sebentar kakak-kakak semua, saya lagi siapkan slide-nya dulu. Oke, baik kakak-kakak semua. Sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semua. Selamat bertemu
kita langsung mulai saja kakak-kakak. Di mana pada kegiatan kita pada siang hari ini tentunya kita adalah pertemuan pertama kali kakak-kakak semua, di mana untuk pertemuan yang pertama ini adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Apakah di layar kakak-kakak sudah terlihat ini slide-nya kakak-kakak? Sudah. Halo kakak-kakak, apakah di layar kakak-kakak sudah terlihat slide yang saya Sudah. Sudah Sudah ya? jelas. Baik, kakak-kakak, kita langsung saja bahwa pertemuan hari ini adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Sebelumnya, mengucapkan selamat datang kakak-kakak semua untuk kita semua yang bagaimana hari ini adalah sebagai peserta PKG PJOK. Kemudian mengucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, baik kakak-kakak semua, sebelum lebih lanjut untuk hari ini, di pertemuan kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah sebagai fasilitator ya kakak-kakak, di mana nanti akan membersamai kakak-kakak semua kurang lebih waktu selama 3 bulan di kelas kita ini. Nah, mungkin kakak-kakak semua sudah mengetahui, mungkin sudah kenal dengan saya atau kakak-kakak sudah mengetahui semua. Perkenalkan, nama saya Pilinus ya, saya sarjana pendidikan, kemudian mengampu di mata pelajaran PJOK juga. Nah, kakak-kakak semua, untuk selama waktu kurang lebih 3 bulan ini, saya yang akan menjadi ini yang memfasilitasi kakak-kakak yang ada di kelas kita, yang ada di kelas 1 ini kakak-kakak semua. Jadi untuk hari ini pertemuan kita, saya sudah melakukan perkenalan singkat tentunya. Saya ulangi, nama saya Pelinus, mungkin rekan-rekan semua sudah kenal. Saya mengajar di SMP Negeri 10 Nangapino atau bertepat di Labai, kakak-kakak semua. Nah, ini perkenalan singkat dari saya. Maka ada pepatah mengatakan ini ya kakak-kakak ya, tak kenal maka tak sayang, kakak-kakak semua. Nah, baik kakak-kakak, mungkin untuk memperlancarkan pertemuan kita pertama kali hari ini, mari kita terlebih dahulu ya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kakak-kakak, sebelum kita lebih lanjut memulai aktivitas kita hari ini dengan kurang lebih waktu selama 1,5 jam atau 2 JP kakak-kakak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kakak-kakak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, saya berharap kakak-kakak semua bisa ini on cam kameranya kalau tidak ada kesibukan yang lain. Kalau memang ini tidak ada aktivitas yang lain, kakak-kakak untuk silakan untuk mengaktifkan kameranya. Nah, kakak-kakak, silakan kakak-kakak untuk memperkenalkan diri kakak-kakak. Kakak-kakak silakan untuk tuliskan nama kakak-kakak semua di kolom chat, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati kakak-kakak, yang dapat menggambarkan kakak-kakak, dan nanti silakan dijelaskan. Nah, di sini sudah ada contohnya kakak-kakak, contohnya misalkan nama peserta, kemudian nama benda dan alasannya. Gimana kakak-kakak? Bisa dimengerti? Bisa. Contoh Kak, contohnya Kak.
Contohnya Kak, di sini sudah contoh Kak, misalnya Kakak tuliskan di kolom chatnya, di kolom chat kita ini, nama Kakak misalkan Kak Wiliati misalkan, terus nama benda misalkan Kakak mengidolakan atau Kakak suka dengan kucing misalkan. Nah, nanti Kakak bisa jelaskan kira-kira Kakak suka dengan kucing itu alasannya seperti apa. Nah, atau Kakak pilih Raja Wali, burung Raja Wali atau burung apa seperti itu Kak. Nanti dijelaskan. Oke, oke, oke. Silakan Kakak untuk menulis di kolom chat. Ya, di sini ada yang raisen, yang angkat tangan. Silakan Kak Markus Andi. Oh, tulisnya di chat ya Kak ya. Oke, oke. Di kolom chat Kak, di kolom chat. Kalau Kakak mau langsung raisen, mau langsung jawab boleh Kak. Kak Ari boleh untuk raisen sebentar Kak Ari untuk menjelaskan. Kak Ari Pauji Hakim. Iya, iya siap. Boleh Kak Nah, untuk gelas ada. Gelas adalah suatu benda padat yang fungsinya buat menyimpan suatu benda, terutama air, dan fungsinya untuk diminum apabila kita haus dalam beraktivitas olahraga. Dan juga bisa untuk menyimpan barang-barang yang lain juga, seperti beras dan benda apapun juga. Baik, terima kasih Kak Ari. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Nama kemudian mengajar di mana Kak? Oke, perkenalkan saya Ari Pauji Hakim, tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Belimbing, tepatnya di Desa Pemuar, guru mata pelajaran olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ari. Terima kasih memilih gelas ya, gelas untuk menyimpan air atau minuman ya, benda untuk menyimpan air dan benda minuman atau benda yang lain, karena gelas itu berfungsi sekali kata Kakak ya. Kak Wiliawati, boleh Kak memperkenalkan diri, kemudian memilih apa tadi? Ini memilih bunga. Silakan Kak untuk memperkenalkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wiliawati. Saya mengajar di SDN 13 Nangapino. Di sini saya memilih benda bati itu, sebenarnya benda itu ya tumbuhan, yaitu bunga. Bunga di sini mencerminkan keindahan, keharuman. Tentunya semua orang melihatnya pasti suka dan enak elok dipandang. Seperti itulah kehidupan kita yang harusnya sering kita disiram, dipupuk supaya sehat, segar, supaya enak mata memandang juga. Seperti itu Kak. Perkenalan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Wiliawati memilih bunga ya Kak, memilih bunga sebagai melambangkan keindahan dan keharuman. Terima kasih. Kita bertepuk tangan dulu untuk Kak Wiliawati. Oke. Terima kasih Kak. Di sini ada Kak Katarina. Kak Katarina, boleh Kak Katarina untuk berbagi, memperkenalkan diri secara singkat.
Oh ya Kak, selamat siang. Nama saya Katrina. Itu yang ngomong. Terus saya di sini kebetulan Pak, yang saya pegang adalah pulpen, jadi saya memilih pulpen. Alasannya karena pulpen itu sangat saya perlukan Pak. Di mana pulpen yang digunakan untuk menulis segala hal yang menurut saya perlu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Katarina Willy telah memilih pulpen ya. Pulpen itu sangat berfungsi untuk menulis ya, untuk menulis. Oke, ada Kak Is Kurniasih. Boleh Kak Is untuk berbagi, memperkenalkan diri secara singkat. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, saya Iis Kurniasih, PJOK, SDN 2 Kebra, Kecamatan Belimbing Hulu. Saya memilih HP selain untuk hiburan, bantu untuk belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Is memilih HP ya. Kita beri tepuk tangan dulu Kak Is. Dari Kebra Kak ya, Kak Is ya, dari SD 20 ya? Belimbing Hulu. Oh, Belimbing Hulu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang mau raisen secara langsung memperkenalkan diri. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, karena kita bertemunya di tatap dunia. Kak Markus Andi, boleh Kak Andi? Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman. Siang. Perkenalkan, nama saya di tempat tinggal sekarang ya di Desa Manggala, Kecamatan Pino Selatan, Kabupaten Melawi. Tempat mengajar sekarang di SD Swasta Bhinneka Nangapino, tepatnya Yayasan Yofi ya yang lebih dikenal. Nah, jadi di sini saya memilih ayam. Nah, kenapa ayam? Lucu mungkin ya. Karena bagi saya ayam itu sangat unik ya. Kenapa unik? Karena dari kecil, dari setelah mereka menetas, mereka itu berusaha sendiri ya untuk mencari rezeki lah ya ibaratnya, ataupun menurut saya ayam itu sangat luar biasa lah intinya ya. Sangat menjadi motivasi saya bahwa kita itu harus bisa berusaha sendiri, tidak terlalu berpatokan dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Markus Andi. Dia memilih ayam ya, karena kemandirian dari ayam tadi Kak ya bisa dicontohi sehingga Kak Andi memilih ayam tadi. Oke, mungkin ada kakak-kakak yang lain. Kita bertepuk tangan dulu untuk kakak-kakak yang sudah memperkenalkan diri. Yang belum kakak-kakak, Kak Kusen Abadi. Boleh Kak Kusen memperkenalkan diri Kak? Boleh. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kedengar? Nama saya Kusen Abadi, tempat kerja di SMP Negeri 4 Belimbing, tepatnya di Desa Batu Ampar. Barang yang saya pegang saat ini adalah korek api. Kegunaannya adalah untuk membakar sampah bisa, ya intinya untuk membakar lah gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kusen telah memperkenalkan diri. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Kusen. Oke, kita lanjut ke Kak Jaini Hamsah. Belum memperkenalkan diri nih, belum ada bersuara nih. Silakan Kak. Oke, Kak Jaini Hamsah belum terdengar. Kak Andima atau Pak Taufik, Kak Muhammad Taufik. Halo Kak Andima, Kak Muhammad Taufik, masih adakah di ruangan virtual ini? Halo, kedengaran enggak Pak? Ya Kak, kedengaran Kak Taufik. Baik.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Tempat mengajar di SMA Negeri 1 Belimbing Hulu. Dan kalau untuk benda atau apapun yang saya pilih itu hewan yang penyayang. Jadi saya memilih kucing supaya saya mengajarnya sayang seperti menyayangi kucing ketika mengajar siswa. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Taufik ya. Baik, kakak-kakak yang lain mungkin belum bersuara, nanti kita akan coba berbagi lagi dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak semua. Kakak-kakak, kita lanjut untuk ke slide berikutnya. Tadi kakak-kakak sudah memperkenalkan diri, terima kasih kakak-kakak yang sudah memperkenalkan diri. Semoga kurang lebih sama waktu kita 3 bulan ya, kita akan membersamai ini, kita akan berkolaborasi kakak-kakak tentunya dengan mensukseskan acara program PKG PJOK ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut untuk ke slide berikutnya. Agenda kita pada hari ini kakak-kakak, kita melihat bahwa agendanya adalah 90 menit kakak-kakak, di mana pertama materi orientasi program PKG PJOK ini selama 45 menit kakak-kakak. Nah, yang pertama kita melihat 10 menit itu perkenalan fasilitator dan perkenalan peserta kakak-kakak. Kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik 15 menit. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1 dan 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. Dan yang ke-5 menitnya ini adalah kesepakatan kelas nantinya kakak-kakak. Kakak-kakak, apakah di layar kakak-kakak sudah muncul ini presentasi yang saya lakukan? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Di tempat saya ini Sudah, Kak, sudah. Gangguan. Oke, untuk yang kedua, modul 1.1 kakak-kakak tata maya 1 juga, ini 45 menit juga. Artinya kita 90 menit ya kakak-kakak. Nah, 5 menit pemaparan, tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit mengapa refleksi, kemudian tindakan rutin dan tindakan reflektif kakak-kakak. Apa itu refleksi, kemudian 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Kemudian 10 menit analisis cerita dan 5 menitnya itu adalah refleksi dan foto bersama kakak-kakak. Nanti setiap di akhir kita akan foto bersama di setiap akhir sesi tatap maya kita kakak-kakak. Nah, kita lanjut ke kakak-kakak, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini, kakak-kakak semua, fasilitator dan peserta harapannya saling mengenal kakak-kakak. Harapannya saling mengenal, kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program kita ini Kak, selama program kita ini berjalan. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ini kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak, kita lanjut. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, tujuannya apa kakak-kakak ini? Mungkin kakak-kakak ada yang ingin menjawab apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ada yang mau raisen? Kak Andi, Kak Marusandi ini raisen terus dari tadi. Angkat tangan terus. Tidak apa Kak, tidak apa-apa. Mungkin kakak-kakak, ayo yang ingin berbagi pengalamannya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bisa untuk nambah? Bisa? Ada yang ingin menjawab? Untuk kegiatan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu bisa untuk menambah daya tarik anak juga, kemudian bisa menambahkan daya minat bakat anak juga. Selain itu juga bisa unsurnya untuk kesehatan bagi anak-anak juga.
Kata kuncinya tadi menambah minat dan bakat siswa ya kakak-kakak ya. Siswa. Ya, menambah minat bakat siswa itu kata kunci yang jawaban yang diberikan oleh Kak Jaini. Terima kasih Kak Jaini. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain, kakak-kakak yang ingin berbagi dari pengalamannya tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK yang ada di sekolah. Mungkin saya bisa, Pak, Kakak. Boleh Kak Eliawati, boleh Kak. Oke, mungkin bukan hanya masalah fisik ya, tetapi juga untuk kesehatan mental baik tenaga pendidik maupun peserta pendidik. Bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi untuk kesehatan mental baik untuk tenaga pendidik ataupun peserta pendidik. Itu. Oke Kak, untuk melatih kata kuncinya saya tarik ini Kak ya, untuk melatih mental daripada peserta didik ya Kak Elia. Oke. Baik, terima kasih Kak. Ada lagi kakak-kakak? Kak Cacu, ada Kak Cacu? Oke, baik. Kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi pengalamannya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini? Baik, kakak-kakak, kalau sudah tidak ada, kita coba ini ya, lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, kakak-kakak tadi untuk melatih mental ya, dari jawabannya Kak Eliawati, melatih mental, kemudian agar mentalnya terlatih juga dalam pertandingan, misalkan, dan menurut Kak ini tadi juga sama ya, artinya, nah coba kita lihat, apakah betul PJOK untuk prestasi nih kakak-kakak? Nah, ini bagaimana kakak-kakak? Apakah PJOK ini sebagai prestasi? Kalau memang setuju, kakak-kakak boleh raisen, boleh menjawab, boleh berbagi pengalamannya. Kalau apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, kita lihat dari coba kita lihat data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang sebagai prestasi di Indonesia. Artinya olahraga itu memang menurut ada beberapa pendapat memang olahraga itu sebagai prestasi, tetapi kita melihat kakak-kakak Asian Games di 40 tahun terakhir ini Indonesia tidak menunjukkan secara signifikan perkembangannya. Nah, artinya pembelajaran PJOK ini kan banyak bisa kita lakukan di mana-mana saja ya kakak-kakak ya. Ini apakah olahraga tadi sebagai prestasi atau tidak? Kemudian ini kakak-kakak, apakah betul PJOK ini sebagai hiburan? Betul kakak-kakak? Bisa juga bisa untuk hiburan. Adakah yang menjawab apakah betul? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan yang bagaimana dulu kakak ya? Apakah lucu-lucuan atau yang gimana gitu? Ya, menurut kakak bagaimana kak? Menurut kak ini? Ini bisa juga buat untuk hiburan, ya. Kalau menurut saya tuh buat hiburan itu bisa juga dampaknya pada anak-anak untuk dalam bentuk permainan, bermain sambil belajar. Oke, kata kuncinya hiburan bermain sambil belajar ya kak ya? Iya. Untuk Kak Jaini. Kalau Kak Elia? Kakak-kakak yang lain lah yang belum bersuara. Yeah. Ini yang lain. Kalau untuk hiburan sih tidak kayaknya nih Kak. Kurang setuju kalau untuk hiburan. Yang pastinya kalau untuk PJOK ini larinya sebagai minat bakat anak itu. Baik kakak-kakak, kalau PJOK hiburan, Kak Adi boleh di-mute dulu Kak mikrofonnya Kak.
Kalau PJOK sebagai hiburan, kakak-kakak, nah di mana-mana juga ini hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah kan pasti punya hiburan kakak-kakak. Apakah betul peran PJOK ini untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, ini yang harus kita samakan persepsinya kakak-kakak. Nah, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Apakah betul kakak-kakak PJOK sebagai kebugaran? Yang pastinya itu untuk kebugaran memang ada terkaitannya dari awal, karena kalau dalam tujuan pembelajaran itu kan pasti ada dari pemanasan sampai bagian akhir. Oke, baik, terima kasih Kak. Pasti ada tersangkutkan ya Kak Jani ya tentang kebugaran ya. Nah, kita melihat kakak-kakak, dilihat di gambarnya, di gambar slide ini kakak-kakak. Di slide ini kakak-kakak coba kita lihat. Nah, di sini ada 3 gambar. Kenyataannya beberapa banyak jam pembelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya. Nah, yang tidak mengembangkan atau yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Nah, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan pembelajaran PJOK? Gimana kakak-kakak? Apakah betul kakak-kakak? Coba kita melihat bahwa pada kenyataannya kakak-kakak, jam pembelajaran PJOK ini kan sering digunakan untuk kerja bakti, bahkan untuk jam-jam yang lain kakak-kakak. Nah, apakah pembelajaran PJOK ini bisa memaksimalkan untuk menyegarkan atau melakukan kebugaran siswa? Bagaimana nih kakak-kakak? Ayo, boleh untuk mengeluarkan pendapatnya ini. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Kalau menurut saya, semua juga bisa untuk mencapai kebugaran, tergantung berapa lama dan berapa banyak aktivitas yang dilakukan pada si peserta didik tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Kak Ari. Kata kuncinya dapat saya tarik bahwa tergantung berapa lama siswa melakukan kegiatan ya Kak, atau intensitasnya Kak ya, intensitas melakukan kebugaran. Betul. Baik, terima kasih Kak Ari. Kakak-kakak yang lain boleh? Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjut untuk ke slide berikutnya. Saya coba tanya lagi ke kakak-kakak, apakah di layar HP atau laptop kakak itu berubah slide-nya? Berubah. Ya, ini tentang utama PJOK kakak-kakak, tantangannya ini. Berubah ya Kak Andi ya, Kak Jaini? Ya, berubah. Oke. Siap, terima kasih Kak. Ini Kak, tantangan utama PJOK, kita melihat di sini ada krisis identitas kakak-kakak. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, ini tantangannya kakak-kakak. Tantangan dari pembelajaran utama dari PJOK. Kemudian krisis arah kakak-kakak. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of their world shield kakak-kakak. Kemudian yang berikutnya ada krisis fokus. Nah, krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, ini kadang-kadang kita memang agak kesulitan kakak-kakak, agak kesulitan di mana bahwa krisis fokusnya ini kita terlalu banyak menentukan tujuannya, terlalu banyak menentukan capaiannya. Seharusnya kita juga harus terfokuskan kepada satu tujuan, misalkan untuk mencapaikan tujuan sehingga pembelajaran PJOK ini bisa berdampak baik kepada siswa-siswi kita. Nah, kita melihat di sini kakak-kakak, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan ekmen peserta didik. Tujuan utama PJOK yang pertama ini kakak-kakak, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan
yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat. Nah, menemukan nikmat, kemudian dan manfaat latihan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif, kakak-kakak. Nah, kita melihat ini kakak-kakak. Nah, di sini PJOK memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, ini ada inflowing-nya kakak-kakak. Inflowing-nya itu ada keterlibatan siswanya. Siswanya di situ sudah ada kakak-kakak. Kemudian enggengnya itu tidak hanya terlibat kakak-kakak. Anak-anak itu terlibat dalam olahraga, kemudian enggengnya itu mereka juga membentuk sebuah komitmen atau mereka harus memiliki peran kakak-kakak, memiliki peran dalam suatu permainan kan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian mereka juga harus happy fun kakak-kakak, happy. Mereka juga harus bisa menikmati dari suatu permainan olahraganya itu, atau bisa saja permainan-permainan yang lain. Kemudian mereka juga harus enjoy, kakak-kakak enjoy, tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati seluruh gerak dan seluruh aktivitas pembelajaran PJOK. Nah, ini yang harus kita lakukan kakak-kakak terhadap siswa-siswi kita, di mana tadi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini kita baru pertama ini kakak-kakak, ini kita baru pertama di materi orientasi. Nah, masih ada beberapa materi dan modul 1, modul 2, dan modul 3 nanti kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak kita coba lanjut perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini kita lihat. Tuntutan untuk mencapai pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Ini tuntutan saat ini kakak-kakak, atau kondisi yang ada saat ini. Kemudian kondisi yang diharapkan untuk di bait yang pertama, di sini ada guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, harapannya kakak-kakak kalau kondisi yang kita alami saat ini, tuntutan untuk mencapaikan pengajaran yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Nah, tetapi kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang tentunya pembelajaran itu tentunya berpusat kepada seluruh peserta didik yang memenuhi kebutuhan peserta didik, kakak-kakak. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif, berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitasnya kakak-kakak. Nah, pembelajaran untuk yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, terbayangkan tak kakak-kakak semua, kalau yang kondisi yang saat ini kakak-kakak, kita biasanya misalnya yang cacat fisik, misalkan yang gangguan fisiknya, itu kita tidak pernah memenuhi kebutuhan dalam dia berolahraga kakak-kakak. Kemudian ada juga yang gendernya, kemudian ada juga yang abilitasnya. Kemudian kalau dalam kita misalnya dalam permainan bola kaki misalkan, yang selalu dominan itu kan pasti laki-laki ya kakak-kakak ya. Pasti tanpa kita sadari bahwa kita adalah tanpa kita sadari kita akan membedakan secara gendernya kakak-kakak. Nah, harusnya kondisi yang diharapkan dalam pembelajaran PJOK ini adalah pembelajaran untuk semua peserta didik tanpa membedakan fisik, tanpa membedakan jenis kelaminnya kakak-kakak. Artinya semua pembelajaran itu harus terpenuhi kepada peserta didik. Ini harapan yang kondisi yang menjadi harapan Kak, yang menjadi harapan kita untuk sekarang. Pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Ini kondisi saat ini kakak-kakak, kebutuhannya orientasinya PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, tetapi kondisi yang diharapkan nanti ke depannya pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan. Nah, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, kemudian pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini mungkin kakak-kakak semua sudah tersentuhkan mungkin di kondisi yang diharapkan untuk sekarang ini kakak-kakak. Tetapi tidak seutuhnya atau tidak sesempurna yang seperti yang kita bahas pada saat ini kakak-kakak.
Kemudian kakak-kakak kita coba lanjut tujuan dan dampak programnya kakak-kakak. Tujuan dan dampak programnya. Yang pertama ini kakak-kakak coba kita lihat mengembangkan kompetensi guru PJK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah ini kakak-kakak tujuan dan dampak programnya. Kakak-kakak bisa mengembangkan kompetensi guru PJK ini baik secara mandiri maupun secara kelompok atau secara tombol kakak yang ada di sekolah kakak masing-masing nanti. Kemudian meningkatkan kolaborasi dan komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJK yang berkualitas. Nah, kalau di SD itu ada KKGO ya, KKG ya Kak? Apa ya? Nah, kalau di SMP KKGO. Kalau di SMP itu ada MGMP atau MGMP guru PJOK-nya. Nah, di sini guru mengaku PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas, kakak-kakak. Nah, jadi kita sebagai guru mapel PJOK dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat kepada peserta didik, tentunya dengan secara bermakna. Nah, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah gini kakak-kakak, yang ketiga, yang kedua ini guru mampu mampu memberikan atau memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas nih kakak-kakak. Tentunya akan berdampak kakak-kakak, akan berdampak kepada peserta didik. Nanti dia akan mandiri kakak-kakak, akan mandiri dalam berpartisipasi demi meningkatkan aktivitas jasmaninya sepanjang hayat. Artinya tidak hanya di pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak. Kalau kita melihat tadi bahwa pembelajaran PJOK di sekolah itu kan banyak digunakan untuk ini kakak-kakak. Tidak cukup waktunya dalam waktu 3 jam itu tidak cukup dalam mengembangkan kebugaran jasmaninya kakak-kakak. Artinya harus ada kesadaran tersendiri kakak-kakak. Harus melakukan secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat sehingga kebugarannya itu, kebugaran tubuhnya bisa sehat kakak-kakak semua. Nah ini kakak-kakak, pengantar lakukan modul 2.1 ya, pengantar modul 2 lakukan ini modul 2.1 ini kakak-kakak. Sampai di sini ada pertanyaan enggak kakak-kakak sebelum kita masuk ke pengantar lakukan modul 2.1? Baik, kita lanjut kakak-kakak. Nah, ini pengantar lakukan modul 2.1 kakak-kakak. Nah, program Pegagi PJOK. Nah, nanti kakak-kakak kita akan melewati juga di modul 2. Di modul 2.1. Nah, coba kakak-kakak lihat, fokuskan ke slide-nya. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan ini kakak-kakak. Saya izin dulu minum kakak-kakak. Yang pertama atau yang A ini kakak-kakak, lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu atau kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Nah ini tugas kakak-kakak semua nanti adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Maksudnya terserah kakak-kakak kontennya mau materi apa, atau mau materi bola kaki, atau mau materi tentang kebugaran, mau materi tentang senam lantai, itu terserah kakak-kakak. Itu nanti dalam bentuk video atau gimana? Iya Kak, kita coba lihat ke slide berikutnya dulu Kak ya, Kak Kusen ya. Ya, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan atau yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. Yang pertama kakak-kakak, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural kakak-kakak. Secara natural itu tanpa editan kakak-kakak. Nah, jangan diedit Kak, natural saja selama waktu 30 menit. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.
Nah, ini rekaman praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan, kakak-kakak. Nggak apa-apa, Kak. Nanti rekamannya jangan diedit, Kak. Natural saja dulu. Nah, itu poin yang pertama, kakak-kakak. Poin yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas, misalkan, ataupun di luar, kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Nah, kakak-kakak, di poin yang kedua ini, kakak-kakak bisa minta bantu rekan sejawat kakak, minta bantu teman-teman yang ada di sekolah dalam mengambil video, atau nanti kakak-kakak punya tongkat itu yang biasa untuk buat video itu, kakak-kakak silahkan dikondisikan saja, kakak-kakak. Tetapi tugasnya itu di modul 2.1 ya, kakak-kakak. Nah, nanti. Kemudian yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel wireless mic. Nah, ini kakak. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visual juga dengan device yang online, kakak-kakak. Nah, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, batas waktu pengunggahan ini kakak-kakak di ini tanggal di gelombang 1 ya, kita kakak-kakak ya, gelombang 1 tanggal 8 Oktober. Nah, ini kakak-kakak pada saat elaborasi isi modul 2.1 gelombang kedua itu tanggal 22 Oktober, tanggal 22 Oktober. Ini kita di gelombang pertama, kakak-kakak ya. Ini kita di gelombang pertama. Di gelombang kedua itu jangan kita sentuh. Ini untuk peserta yang lain. Kemudian pada saat elaborasi isi modul 2.1. Oke, kakak-kakak. Kak Kusen tadi boleh yang ingin bertanya terkait dengan tugas ini, kakak-kakak. Lanjut dulu sementara. Aman, Kak ya, untuk tugas ini, Kak ya. Ini kan tugas ini dilakukan pengantar lakukan modul 2.1, Kak. Masih lama sih, Kak. Tapi jangan terlena lamanya, Kak. Karena ini akan karena tugas ini, video ini nanti akan kita amati. Teman-teman kakak-kakak yang akan mengamati pada pertemuan tatap maya kita nanti. Bukan tatap maya, di pertemuan kita di ini, Kak. Tatap muka nanti, Kak. Oke. Kak Ari itu udah raisen, Kak. Boleh, Kak? Kak Ari Pauji Hakim. Oh, tidak ya. Oke, untuk sementara aman ya kakak-kakak untuk tugas ini. Kemudian ini kakak-kakak pemetaan harapan dan kekhawatiran ini kakak-kakak. Nah, peserta pendidikan program PKG PJOK. Kita lihat. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama, kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini kakak-kakak. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran, kakak. Kakak-kakak boleh untuk menjawab ini pertanyaan yang pertama ini, apa yang harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Boleh, mau langsung raisen boleh kakak-kakak, atau mau ditulis di kolom chat boleh. Pertanyaan pertama boleh, misalnya Kak Eliawati atau Kak Kusen, apa yang harapan Bapak Ibu inginkan dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Boleh silakan di kolom chat kakak-kakak, atau mau jawab secara langsung boleh. Boleh satu saja, Kak, jawab. Boleh, Kak, boleh. Kakak mau pilih yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 boleh, Kak. Yang nomor 1 lah ya, pertama kan yang diharapkan nih, yang pastilah kalau untuk saya menambah wawasan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kalau selama ini kan mungkin kita masih terpatok pada kurikulum yang lama gitu kan.
Seperti itu, Kak. Oke, ya harapannya ya harapan selama pendidikan PKG PJOK ini untuk menambah wawasan ya kakak-kakak ya, menambah wawasan dan tidak terpaku dengan kurikulum. Betul sih kan? PJOK ini kan banyak caranya kakak-kakak ya dalam kita memberikan pembelajaran yang bermakna atau berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Kak Husen. Atau kakak-kakak yang lain? Kakak-kakak yang lain boleh mau menjawab di nomor 2, apa yang mungkin menjadi tantangan? Apakah ada nih tantangan kakak-kakak nanti selama mengikuti pendidikan PKG PJOK ini? Tantangan itu pasti ada kakak-kakak. Coba berbagi. Ayo, kakak-kakak yang lain. Mungkin membagi waktu ya Kak ya. Iya Kak Elia. Membagi waktu antara mengajar, tugas-tugas yang lain, pembuatan RHK dan sebagainya, apalagi ada yang ikut PPG ya. Jadi kalau bagi saya sih sulit membagi waktu untuk tugas dan sebagainya. Jadi sehingga porsi istirahat terus terang ya kurang sekali kayaknya. Oke, terima kasih Kak Elia. Memang ya Kak. Ini yang menjadi tantangan untuk Kak Elia ya. Sulit untuk kan ada kesulitan untuk membagi waktu. Ya betul, apalagi kakak-kakak atau Kak Elia kan itu yang ikut piloting tahap kedua ya kakak-kakak ya. Nah tapi harapannya semoga bisa mengikuti kegiatan PKG PJOK ini terselesaikan dengan baik kakak. Nah kalaupun ada kendala-kendala hal yang lain boleh didiskusikan di kelompok kita, di kelas kita kakak-kakak, sehingga paling tidak bisa memberikan ini pencerahan. Misalkan kalau ada kesulitan-kesulitan dalam tugas. Kak Timbul, Kak. Iya. Kak Pelinus boleh nanya lagi enggak? Boleh Kak, Kak William. Jadi kembali ke yang tadi yang video 30 menit itu bisa kelas tinggi atau kelas rendah ya? Kurang menyimak benar tadi. Ya, boleh Kak. Mau di kelas rendah, mau di kelas tinggi, silakan. Itu masing-masing kembali kepada gurunya kakak-kakak ya, masing-masing ke kakak-kakak semua, kembali ke kakak-kakak semua untuk memilih di kelas mana Kak. Misalnya Kak Wilayawati ini milih di kelas tinggi karena mudah diatur kan, seperti itu. Boleh Kak? Ada lagi kakak-kakak yang pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan? Nah ini kakak-kakak. Saya Kak. Boleh Kak. Oke, tantangan kalau menurut saya sih, apalagi kami ini kan masuk siang ya Kak ya, harus membagi waktu. Untung saja kami ini masuknya jam 3. Jadi sebelum itu tuh harus stay dulu di rumah, habis baru ke sekolah gitu. Oke, kalau pagi kan kalau Bapak Ibu semua kakak-kakak semua kan pagi kan ngajar, kalau kami ini terbalik, ngajarnya siang. Nah, gitu. Iya, karena ini Kak ya, Kak Wiliati ya, karena sekolahnya masih direnovasi ya. Iya, betul sekali. Baik Kak, kita coba untuk memahaminya Kak nanti dengan kegiatan kita ini, tapi paling tidak ya Kakak berusaha aktif atau berusaha masuk di GMAT kita, gitu Kak. Terima kasih Kak, ini tantangan sangat besar sekali Kak ya, apalagi dengan yang semulanya jam mengajarnya itu di pagi dan sekarang berubah menjadi di siang karena jam 3 biasa. Baik, terima kasih. Nah ini kakak-kakak yang ketiga, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya bagaimana ini kakak-kakak? Harapannya dan mengatasi tantangan itu. Apakah ada solusi? Apakah ada ini kakak-kakak cara yang lain bagaimana untuk berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan ini? Ini kakak-kakak sebenarnya kita pakai Figma ini kakak-kakak. Seperti yang di layar saya ini, kita harus pakai Figma atau Figma Jamboardnya kakak-kakak. Tapi nanti
tunggu pertemuan-pertemuan berikutnya, saya akan pakai Figma Jamboard kakak-kakak. Tapi saya akan kasih tahu dulu kepada kakak-kakak semua nanti seperti apa mengakses Figma Jamboard. Tetapi harus pakai laptop ini kakak-kakak. Sampai di sini kakak-kakak ada lagi yang ingin berbagi? Mari memetakan harapan dan kekhawatirannya kakak-kakak. Harapannya apa? Kekhawatirannya apa? Oke, saya mau coba nomor 2, poin 2. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Iya, kakak. Tantangannya untuk guru PJOK dari SD sampai SMA, antaranya adalah Sapras. Nah, Sapras itu kalau menyesuaikan dengan keadaan, sesuai dengan buku pegangan, itu ada sulit dan juga pengembangannya sangat rumit dikarenakan faktor tadi sarana dan prasarana dan juga media pembelajarannya itu sangat terbatas, berbeda dengan debat atau blog bisa mencukupi semua kebutuhan. Mungkin itu tantangan yang tadi. Kalau yang di nomor 3 Kak Ari, kalau di nomor 3 bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatannya? Harapannya dan mengatasi tantangannya itu seperti apa Kak? Boleh berbagi pengalaman Kak? Mungkin ini Kak bisa ada penambahan pembelajaran di luar jam mata pelajaran kayak seperti ekstra atau gimana gitu. Ya, gimana Kak Pusir? Ada tambahan pembelajaran di luar mata jam pelajaran itu sendirilah. Contohnya kayak ekstra kulikuler seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Nah ini ya berkaitan dengan memetakan harapan, kemudian memetakan harapan dan kekhawatiran ini kakak. Harapan kita di mana sebagai penguatan untuk di pertanyaan ini, harapan kita semoga kita semua atau kakak semua dalam mengikuti kegiatan program PKG PJOK ini bisa mengikuti dengan baik, kemudian bisa menimba ilmu, bisa berkolaborasi tentunya dengan rekan-rekan yang lain juga di dalam kelompok kita, karena rekan-rekan kita juga punya pengalaman tersendiri, punya pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berkolaborasi ini kakak. Nah ini harapannya selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Selain daripada itu juga kita harapannya bisa mendapatkan ilmu yang lebih, dan tentunya semoga ilmu ini bisa kita terapkan kepada siswa kita kakak-kakak ya, dan sehingga pembelajaran itu bisa dilakukan dan tentunya akan berpihak kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua kakak-kakak menjadi tantangan dalam mencapai harapan. Nah, tantangannya banyak sekali tadi seperti yang Kak Eliawati sampaikan, seperti Kak Willy sampaikan juga, sulit berbagi waktu, kemudian nah harapannya ini memang semoga bisa teratasi kakak-kakak kemudian tantangan ini. Nah, asalkan kita tetap berkolaborasi, tetap tentunya memberikan support kepada kawan-kawan yang lain juga. Kak Ari gimana? Riset. Kemudian bagaimana kita dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan ini, harapannya mengatasi tantangan. Nah, tadi sudah seperti yang saya sampaikan ya, artinya kita berkolaborasi kakak-kakak, saling memberikan penguatan, saling memberikan motivasi. Apa yang menjadi kesulitan dari teman-teman sehingga kita bisa berkontribusi kepada teman-teman yang lain. Seperti itu kakak-kakak. Yang pertama adalah membuat persepsi menjadi pola pikir yang sama dulu. Menurut saya seperti itulah. Persepsi yang sama ya kakak-kakak ya, penyamaan persepsi yang tadi.
persepsi. Kemudian keterampilannya harus di searah, biar sama semuanya gitu keterampilannya. Soalnya keterampilan SD, SMP, SMA itu sangat berbeda untuk penerapannya. Dan juga karakter kan berbeda-beda ya Kak. Siap Kak. SD, SMP, SMA itu sangat berbeda jauh untuk pencapaiannya, dan pendekatannya pun sangat jauh berbeda. Dan itu menurut saya juga harus bisa merangkul lah ya, peserta didik dengan tentunya harus bisa merangkul. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ari telah berbagi pengalamannya ya. Penyamaan persepsi, kemudian tadi ada disampaikan ya, harus membedakan karakter ya antara siswa SMP, SD, dan SMA, SMK. Baik kakak-kakak, terima kasih yang sudah berbagi pengalaman terkait dengan pemetaan harapan dan kekhawatirannya. Mungkin nanti yang akan kita membersamai tentunya selama kegiatan ini selama 3 bulan. Nah ini kakak-kakak, ini tentang Figma ya, nanti kita akan belajar sendiri kakak-kakak. Saya akan coba nanti di luar dari Zoom ini, saya akan coba membagikan linknya nanti kakak-kakak. Di sini memang ada Figma-nya kakak-kakak. Figma ini, aplikasi Figma ini kakak, ini adalah aplikasi yang baru kakak-kakak. Aplikasi yang baru. Kalau kemarin mungkin ada rekan-rekan kita di kelas kita ini yang sudah mengikuti program guru penggerak, biasanya ini kita menggunakan Jamboard kakak-kakak ya, menggunakan Jamboard, bukan Figma Jamboardnya. Nah ini Figma Jamboardnya ini adalah aplikasi yang baru, di mana tadi yang seharusnya kakak-kakak dalam menyampaikan pemetaan harapan dan kekhawatiran itu mengetik di Figma Jamboardnya kakak-kakak. Tapi ini adalah hal baru, dan nanti kita akan pasti akan menggunakan ini kakak-kakak. Seperti itu kakak-kakak. Ini adalah hal yang baru bagi kita semua. Nah kemudian ini nanti kita akan pelajari bersama-sama. Saya akan coba buat nanti. Tunggu di pertemuan berikutnya kakak-kakak. Sebelum pertemuan berikutnya kita akan coba latihan. Nah ini kakak-kakak Jamboardnya. Nah ini tuliskan jawaban Anda di sticky note, di note-nya atau Jamboardnya, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKGP Jawa. Harusnya tadi kakak-kakak menjawab di Figma Jamboard ini kakak-kakak. Tetapi saya langsungkan saja atau saya ringkas saja, kakak-kakak bisa menjawab langsung atau rasen di kita ini, langsung metode kita ini kakak-kakak. Nah ini apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan dan Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi selama kegiatan ini berlangsung harapannya dan mengatasi tantangan tersebut. Nah ini kakak-kakak, kita coba kesepakatan pembelajaran kakak-kakak. Nah kakak-kakak, kita coba untuk menyepakati kesepakatan pembelajaran ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi secara penuh kakak-kakak. Kemudian yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on time. Ini kakak-kakak. Sepakati ini kakak-kakak di dalam kesepakatan pembelajaran ini. Ini kesepakatan bersamanya kakak-kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chatnya, klik raise hand sebelum bertanya, dengan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, kita dilanjutkan dengan tatap maya 1 menurut 1 kakak-kakak.
Halo, kakak. Masih ada kah yang berada di Zoom? Baik, kakak-kakak, kita lanjut ke materi selanjutnya, kakak-kakak. Materi selanjutnya, kita coba lihat ini pertemuan yang pertama, tatap muka yang pertama lagi. Kalau tadi kan orientasi ya, kakak-kakak. Saya fotokan dulu. Oke, baik kakak-kakak, apakah di layar kakak-kakak sudah terlihat di slide yang saya bagikan? Kak Husen, Kak Andi, apakah di layar kakak-kakak ada slide? Ada. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke modul berikutnya kakak-kakak. Di modul berikutnya, di modul 1.1 ini kakak-kakak. Nah, 1.1 adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri. Guru PJOK nih kakak-kakak. Tatap maya ke-1 ya kakak-kakak, elaborasi isi 1. Nah, ini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, selama menjadi guru PJOK ini kakak-kakak akan merefleksikan nanti kita sebagai guru PJOK yang telah kita lakukan terhadap siswa-siswi kita kakak-kakak. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada peserta didik atau murid. Nah, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, ini kakak-kakak, ini agenda kita, mengenal refleksi dan mengapa dan apa kakak-kakak. Kemudian yang kedua ada analisis cerita. Nah, ini kakak-kakak, nanti materi yang ini akan ada kaitannya dengan di modul atau di LMS kakak-kakak nanti. Di LMS kakak-kakak nanti akan mengerjakan ini, mengenal refleksi dan mengapa dan apa. Nah, mengapa kita harus berefleksi dan apa itu refleksi kakak-kakak. Apa itu refleksinya, pengertian dari itu kakak. Kemudian kakak nanti yang kedua ada analisis cerita. Nah, kakak akan menjawab di LMS itu nanti kakak. Adakah kakak di sini yang sudah membuka LMS-nya? Halo kakak. Belum semua kak. Ya, nanti coba perbagian-bagian itu dari modul 1 itu kan coba dibuka, dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan kak yang harus dijawab oleh kakak nanti, dan pertanyaannya itu tidak sulit kan kakak.
Dan jawabannya ada di modul kakak-kakak, kalau kakak-kakak membaca modulnya. Nah, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya kakak-kakak. Ini menurut Albert Einstein. Nah, mengenal refleksi kakak-kakak, mengapa dan apa. Nah, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Yang kedua, apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, kakak-kakak boleh untuk berbagi dari pengalamannya kakak-kakak untuk pertanyaan yang pertama ini. Silakan kakak-kakak yang belum pernah raisen, yang belum pernah bersuara. Ada Kak Cacu ya, Kak Cacu. Ada Kak Ari enggak? Kak Cacu nih. Halo kakak-kakak. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, kakak-kakak? Adakah yang ingin menjawab? Halo kakak, saya coba bertanya sebelum menjawab. Mungkin saya mantik dulu ya. Refleksinya seperti kita saat mengisi RHK atau gimana? Ayo Pak Ari Pauji Hakim, saya yakin Bapak bisa jawab. Kakak Pauji, Ari Pauji bisa jawab. Ini Kak Iriawati, ini kan terkait dengan pembelajaran selama ini yang kita lakukan ke siswa kita, kakak-kakak. Nah, ini kan mengapa penting untuk kita melakukan refleksi. Nah, apakah refleksi ini diterapkan oleh kakak-kakak semua dalam pembelajaran PJOK? Oh iya. Silakan kakak-kakak untuk berbagi dari pengalamannya. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Atau mungkin kakak-kakak belum pernah melakukan refleksi, misalkan. Boleh Kak Is, sudah raisen itu Kak Is? Ya. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Iya, Kari. Yang pertama adalah pengembangan diri. Ya, untuk meningkatkan kreativitas, membuka pikiran kita untuk melihat berbagai perspektif dan menemukan juga solusi yang inovatif. Itu seperti itu. Yang keduanya meningkatkan kerja sebagai pendidikan. Ya. Meningkatkan ya Kak ya. Gunanya untuk mengevaluasi ya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, membangun atau menumbuhkan hubungan yang lebih baik antara peserta didik dengan pendidik, seperti itu. Ya, meningkatkan komunikasi lah. Yang keempat, enjoy atau happy dalam melaksanakan proses belajar. Mungkin cuma itulah yang bisa diamati selama
Baik, terima kasih Kak Ari Fauzi. Ini menurut Kak Ari tadi ya tentang mengapa penting untuk kita melakukan refleksi, kemudian apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Ya. Makanya saya sebagai pertanyaan pemantiknya, kakak-kakak, pernah nggak kakak-kakak melakukan refleksi dalam pembelajaran PJOK yang kita lakukan terhadap siswa? Nah, kakak-kakak boleh untuk berbagi apakah pernah atau tidak. Kita coba untuk jujur terhadap diri kita sendiri, kakak-kakak. Oh ya, Kak, coba menjawab. Iya, boleh Kak. Kalau untuk refleksi kita Bapak tadi ini saya ambil salah satu contoh sekolah saya Pak. Di Siap. hari Sabtu kami kan ada komunitas belajar. Jadi hari Sabtu itu ada istilah sasajam. Jadi kami itu sering merefleksi guru satu sama lain mengenai pembelajaran. Jadi di situ menurut saya refleksi itu adalah gimana kita menemukan kekurangan diri sendiri gitu. Jadi saya juga sering bertanya dengan rekan-rekan gitu, apakah dalam pembelajaran saya menyampaikan materi ada yang kurang gitu kan, atau minat anak-anak juga ada yang kurang. Jadi saya sering menanyakan sama rekan-rekan teman sejawat, disitulah terjadi permecahan masalah. Jarang sih Pak yang ditemukan, karena memang menurut saya pelajaran PJOK ini minat muridnya tuh memang lebih banyak gitu, suka gitu, walau biar hujan berapa mereka memang senang gitu. Tapi dari diri saya sendiri merasa ada memang hal yang memang kurang saya pahami dalam penyampaian materinya gitu Pak. Baik, terima kasih Kak Katarina ya sudah berbagi pengalamannya. Nah, Kak, kalau kita melihat mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, pentingnya apa Kak? Ya, untuk mengetahui kekurangan diri sendiri Pak. Kak. Untuk mengetahui kekurangan, agar kita mengetahui kekurangan dari diri kita sendiri Kak ya, terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan Kak ya. Baik, terima kasih Kak Katarina. Nah, menurut kakak-kakak yang lain juga, nah refleksi, apa itu refleksi kakak-kakak? Apakah refleksi itu bergerak mundur atau bergerak maju? Ayo kakak-kakak, refleksi itu bergerak mundur atau bergerak maju kakak-kakak? Mundur. Maju. Bergerak mundur ya. Yang mundur. Mundur. Re kan ulangi, berarti mengulang kembali apa yang sudah kita ajarkan ke siswa, apa kelemahan kita. Oke. Terima kasih yang kakak-kakak yang sudah menjawab. Artinya kalau refleksi ini kan artinya kita bergerak mundur nih kakak-kakak. Bergerak mundur, bagaimana kita merenungkan kembali terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, apakah pembelajaran tersebut sudah baik? Apakah pembelajaran tersebut itu ada kekurangan atau sudah semakin meningkat? Nah, makanya perlu ada sebuah kata refleksi sehingga kita bisa memperbaiki kakak-kakak, bisa memperbaiki dari kekurangan. Yang tadi pertanyaan pemantik saya, apakah refleksi itu bergerak mundur atau bergerak maju? Kakak-kakak menjawab bergerak mundur. Saya bersepakat dengan kakak-kakak, itu adalah refleksi, itu adalah tindakan yang bergerak mundur, mengingat kembali kakak-kakak apa yang sudah kita lakukan terhadap siswa. Apakah pembelajaran itu benar atau tidak? Nah, siapakah yang merefleksinya kakak-kakak? Yang merefleksinya adalah rekan-rekan sejawat kita, rekan-rekan sejawat kita. Tadi Kak Katarina berbagi atau membagi pengalamannya, pembelajaran PJOK ini kan banyak minatnya ya kakak-kakak ya. Nah, tidak tersadarkan memang banyak minatnya, tetapi apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah betul atau tidak, sudah berpihak kepada peserta didik atau tidak? Pasti akan ada refleksinya kakak-kakak, pasti akan ada kekurangan-kekurangan dari itu. Nah, yang pertanyaan yang ketiga ini kakak-kakak, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, kan kita pembelajaran di PJOK ini kan banyak ini bisa kita lakukan di dalam ruangan, bisa kita lakukan di dalam kelas,
Pokoknya di mana-mana pun bisa. Itu terkait dengan metode kita kakak-kakak, mau di ruangan atau mau di lapangan. Terus kemudian terkait dengan sarana prasarana. Tadi Kak Ari sudah menjawab atau sudah berbagi dari pengalamannya. Nah, sarana dan prasarana itu kan, nah kita sebagai guru PJOK mungkin kita harus dituntut, kita harus berpikir secara kritis. Kita harus berpikir secara ini. Kita harus bisa berinovasi terhadap ini sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Atau biasanya di guru penggerak itu berpikir secara ABT, asset based thinking. Nah, ini kaitannya dengan refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, terhadap pembelajaran, mungkin terhadap media pembelajaran, mungkin terhadap modul ajar. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita untuk menilai dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru PJOK tentunya. Sampai di sini kakak-kakak mungkin ada yang ingin berbagi pengalamannya, yang ingin ini bertanya atau bagaimana kakak-kakak. Dan kita di sini saya tidak menggurui kakak-kakak, kita hanya berbagi pengalaman. Dan saya yakin kakak-kakak ini punya pengalaman yang luar biasa ini kakak-kakak. Punya pengalaman yang sangat hebat. Kak Is boleh berbagi selama menjadi guru PJOK, mungkin banyak hal yang ditemui. Boleh Kak Is? Iya. Terima kasih atas waktunya. Kalau untuk pengalaman mungkin rekan-rekan juga ada saya kali ya. Pengalaman saya ketika mengajar PJOK itu banyak. Ketika yang paling utama itu ketika menghadapi siswa yang ada kekurangan, baik secara fisik atau mental. Jadi yang jadi pemikiran saya, bagaimana sih caranya supaya anak yang ada kekurangan itu bisa ikut serta. Jadi saya berbuatnya sederhana aja, tetap anak itu sama-sama ikut belajar, cuma untuk capaian pembelajarannya mungkin agak sedikit beda dengan yang seperti itu kali. Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Apakah itu butuh refleksi Kak nantinya? Sangat butuh. Oke, terima kasih. Ya. Karena refleksi itu juga akan memperbaiki diri kita ya kakak-kakak ya, untuk kita lebih melakukan hal-hal yang baik. Iya, betul. Baik Kak, terima kasih Kak Is. Kita lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak. Sama-sama. Kemudian tindakan seorang guru ini kakak-kakak. Nah, ini nanti kakak-kakak akan lakukan di modul atau di LMS kakak-kakak nanti. Nah, tindakan seorang guru, tindakan rutin ini kakak-kakak. Tindakan rutin kita ini sangat melekat di diri kita kakak-kakak. Karena ini yang kita lakukan, mengabsen siswa, kemudian menyampaikan materi, meminta murid untuk berbaris, kemudian memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada panah ke samping kanannya, refleksi perbaikan ini kakak-kakak, tindakan reflektif. Nah, kalau tindakan reflektif ini kakak-kakak, kita mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, mungkin kakak-kakak sudah tersentuh pembelajaran ini di kelas kakak-kakak, atau kakak mengabsen dengan cara apa sih Kak untuk tindakan reflektif ini? Kalau tindakan rutinnya kan kita mengabsen nih. Nah, tindakan reflektifnya mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, mengabsennya mungkin kakak-kakak punya pengalaman yang lain. Kalau di SD cara mengabsennya itu biar menarik minat siswa itu seperti apa Kak? Ada yang ingin berbagi seperti apa di SD, tingkat SD yang biasanya mengabsen siswa itu agar fokus siswa itu terfokus pada gurunya? Atau tindakan rutin terus yang kita lakukan? Tindakan rutinnya misalnya anak-anak kita absen, saya panggil namanya satu persatu misalkan seperti itu. Nah, tapi tindakan reflektifnya itu adalah mengabsen dengan cara yang berbeda, mungkin dengan cara mengabsennya ini yang misalkan yang pakai baju olahraga yang lengkap kita pisahkan misalkan seperti itu. Nah, mereka langsung terpisahkan dan di situ kita melihat udah mengetahui siapa anak-anak yang sudah hadir. Nah, kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu.
Nah, dengan media pembelajaran ini kakak-kakak menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ini tindakan reflektifnya. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, dengan cara mengasihkan ini tentunya membutuhkan kita sebagai guru PJOK ini, bagaimana kita memikirkan dalam pembelajaran PJOK ini supaya anak-anak tidak bosan, misalkan dalam kita melakukan memulai pembelajarannya, kita melakukan mereka misalnya menyuruh anak-anak baris, anak-anak silakan baris, misalkan seperti itu. Ayo baris berdasarkan umur, ayo baris berdasarkan warna sepatu, misalkan. Ayo baris berdasarkan jenis kelamin, misalkan seperti itu. Ini kan tanpa kita sadari sudah mengasihkan bagi anak-anak juga. Nah, kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda ya kakak-kakak ya. Mungkin bisa dilakukan kemudian dan dengan yang lain kakak-kakak. Sampai di sini kakak-kakak, tindakan seorang guru ini tindakan rutin dan tindakan reflektif apakah sudah tersampaikan dengan siswa? Tanpa kita sadari lah kakak-kakak sebelum ada materi di PKG PJOK ini kakak-kakak. Refleksi perbaikannya. Bagaimana kakak-kakak? Maaf sebentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya kakak-kakak. Ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif ini kakak-kakak. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensinya dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kita memiliki fokus kakak-kakak, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi daripada proses pengajaran yang kita lakukan. Nah, kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Ini 7 karakteristik kakak-kakak ya, praktik mengajar yang reflektif tadi. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Ini yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan proporsionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari ini kakak-kakak. Nah, bagaimana kita mendapatkan materi ini kakak-kakak untuk bahan bacaan kita sebagai guru PJOK ini? Di sini ada di modulnya kakak-kakak. Harapannya nanti kakak-kakak bisa membaca modul di LMS. Nah, modulnya boleh di-download dulu kakak-kakak. Sehingga nanti kakak-kakak ini akan bertemu nanti di pertanyaan-pertanyaan ini kakak-kakak. Dan ada juga nanti soal atau pertanyaan di LMS itu ada analisis cerita kakak-kakak. Analisis ceritanya, ini ada soalnya kakak-kakak. Nah, baca cerita Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya ke ring basket. Nah, ini ada pertanyaannya, soal analisis cerita ini kakak-kakak ada di LMS. Ada di LMS, silakan kakak-kakak untuk membacanya nanti kakak-kakak. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah ditulis di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Ini ya kakak-kakak ya, nanti bisa kakak-kakak bisa baca di LMS-nya, kemudian ada pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya memang harus dijawab kakak-kakak. Pertanyaannya memang harus dijawab, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga
hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Nah, hubungkan kakak-kakak. Yang kedua, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, kakak-kakak. Kemudian mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS sampai berjumpa pada sesi tatap maya berikutnya. Saya Bu Ica. Pada kita ini hari ini kakak-kakak peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakannya kepada peserta didik. Nah, untuk hari ini kakak-kakak terima kasih untuk kebersamaan kita. Pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya kakak-kakak. Semoga nanti untuk hal-hal yang lain kakak-kakak bisa kita kondisikan secara bersama-sama, bisa dipastikan nanti kita akan berkolaborasi nih kakak-kakak terhadap dengan tugas-tugasnya yang lain. Mungkin ada pertanyaan kakak-kakak sebelum kita live dari ini. Ada yang ingin dipertanyakan kakak-kakak? Ya, Kak Markus Andi. Selamat sore dan semuanya. Sore. Sore Kak. Begini ya, saja ya. Jadi saya lihat nih di sini saya sendiri lah hitungannya yang paling muda ya. Jadi mohon arahan lah dari kakak-kakak senior nih. Saya lihat nih rata-rata nih udah mungkin adalah yang udah sampai belasan tahun jadi guru PJOK. Nanti jika Bapak Ibu berkenan, saya siap belajar dari Bapak Ibu senior tuh tentang gimana proses pembelajarannya biar lebih menyenangkan lah untuk kita. Saya pribadi ini baru sekitar 2 tahunan lah di PJOK. Jadi di banyak saya itu bisa belajar dari bapak-bapak ibu dan kakak-kakak. Saya belajar ini ya bisa disampaikan oleh itu ada di blog kita itu supaya kita belajar PJOK biarpun santai tapi ketukarannya itu dapat ya. Dan dari saya yang lain ada tambahan arahan dan bantuannya ya kakak-kakak. Ya. Baik, terima kasih Kak Markus Andi ya. Iya, sudah ini harapan memang kita kakak-kakak kita di sini adalah belajar bersama kakak-kakak. Saya juga mohon izin kakak-kakak, saya mohon izin bukan menggurui tetapi saya diberikan kepercayaan untuk membersamai kakak-kakak untuk memfasilitasi kakak-kakak semua karena kami diberikan kepercayaan sebagai fasilitator nih kakak-kakak dalam kegiatan ini. Nah, harapan saya kita tidak sungkan-sungkan ya, walaupun apa yang disampaikan Kak Andi lebih muda, tetapi di sini kita punya orang tua. Saya anggap kakak-kakak sini apalagi yang sudah punya pengalaman yang banyak ya kakak-kakak ya, sudah punya pengalaman yang luar biasa. Ini kita berkolaborasi saja kakak-kakak, saling bertukar pendapat, saling berbagi pengalaman terkait di dalam dunia PJOK ini kakak-kakak. Nah, seperti itu. Nah, kakak-kakak, yang perlu kita sepakati sekarang, kita akan memilih ketua kelas kita kakak-kakak. Memilih ketua kelas. Kira-kira saya serahkan ke kakak-kakak semua, siapa yang ingin menjadi ketua kelas kita untuk di ketua kelas 1 ini kakak-kakak. Ketua kelas. Hari kita dari ketua.
Siapa yang mau jadi ketua kelas kita, Kak? Bang Jaini. Nah. Kak Ari itu bisa tuh dia. Nah, Mas Ari juga. Kak Ari itu dia lebih bisa dia. Paham ya. Jadi ketua kelas tuh pas, cocok ya. Jaini lain dari yang lain topinya. Siapa Kak kira-kira yang menjadi ketua kelas kita? Kak Ari, setuju ya buat kakak-kakak lain ya? Setuju, Kak Ari. Kak Ari tuh. Mana yang tuh kakak-kakak yang lain setuju Kak Ari? Siap, Setuju. Kak Ari, Oke. ketua kelas. Setuju. Ya. Oh, siap. Ya, kita putuskan Kak Ari Fauji Hakim sebagai ketua kelas di kelas 1. Ya. Ya. Ya, nah ini kakak-kakak sebagai informasi bahwa memang di pembelajaran kita atau di program kita ini kita panggilannya itu kakak-kakak, ya, bukan bapak ibu. Mungkin kemarin kakak-kakak sudah mengikuti di pembekalan dari BGP ya kakak-kakak ya. Kita panggilannya itu kakak-kakak. Perlu kita sepakati nih kakak-kakak untuk kita kan Zoom-nya lagi, Gmail-nya lagi itu tanggal 11. Tanggal 11 ya kakak-kakak. Nah, kita perlu sepakati untuk waktu kakak-kakak. Waktu apakah masih sama di jam setengah 2 atau kita mau bagaimana? Ini saya enaknya kembali ke kakak-kakak. Ya, kalau menurut saya sih jamnya mana kakak yang lainnya?